ceritain dong pertama kali terlibat dengan proses yang kemarin seperti apa sih kalau boleh tahu? Pertama kali ya, kalau dari ceritanya Dede tuh, Oke. kalau dari ceritanya Dede tuh, Dede tuh udah ngecengin kita tuh dari waktu acaranya Tata Citra Kirana. Di situ Dede lihat, terus katanya dalam hati itu kan kalau nggak salah dulu lagi lamarannya Tata itu pakai baju dari Renzi, terus kita wedding organizer-nya, terus dia tuh kayak alhamdulillah terkesima katanya dari mulai baju sampai rangkaian acaranya. Terus dia dalam hati tuh nanti kalau misalnya dia ada jodohnya, ada mau bikin acara pengen pakai Renzi sama pengen pakai Kirana. Gitu lagi belum sama Bilar malah gitu ceritanya sih gitu. Jadi pada saat ada planning untuk bikin acara seperti ini, dia menghubungi Renzi dulu. Nunggu Renzi nggak berapa lama kemudian dia nanya kenal sama yang itu yang ngurusin auto Tata nggak gitu. Renzi bilang kenal, terus kasih nomor telepon aku, terus kita WhatsAppan, terus udah deh langsung berlanjut di situ. Hari itu juga ketemu, kalau nggak salah hari itu tuh lagi persiapan acaranya salah satu temannya Dedek juga di Bandung. Aku bantuin juga, terus kita ketemuan langsung berlanjut sampai dengan hari ini. Oke. Itu tepatnya kapan Teh? Itu tuh awal Februari. Sebenarnya kita udah gerilya dari akhir Januari sih, cuman hebat ya kita nggak ketahuan ya. Gak sih, sebetulnya sih bukan nggak mau ngomong sama kalian atau maaf juga bukan nggak mau balas chat atau apapun itu, cuma lebih ke kenyamanan klien. Kalau saya sih bagaimana request dari klien, amanah kita aja kan. Oke. Yang pertama kali Dede obrolin apa tuh? Yang pertama kali diobrolin tuh cuman intinya tuh dengan pakai bahasa Sunda gitu, dia minta tolong dibantuin kalau berkenan gitu aja sih. Bisa bilang butuh bantuan apa, waktu itu tuh masih ngomongin seputaran angkat sama resepsi. Kita omongin big picture-nya dulu, udah gitu malah jadi mundur. Oke, sebelum angkat resepsi ada acara apa, sebelumnya ada acara apa, sampai dengan lamaran kemarin. Berarti malah justru dibicarain akadnya dulu ya pada sampai segitunya. Karena kan aku tanya hari hanya tuh kamu kapan, baru kita bisa hitung mundur gitu. Karena kan yang penting mungkin saya nggak tahu ada hitungan atau gimana secara hitungan adat atau yang dituakan atau memang tanggal jadian mereka, baru kita hitung mundur kan acara-acara yang lain. Apa yang membedakan dari apa sih konsep yang Teteh berikan ke Tata sama yang diberikan ke Lesti dan Bilar? Kalau dari konsep sih pasti beda, karena kalau Tata itu pure Sunda ya, akad itu Sunda dari mulai pengajian siraman Sunda, kecuali yang resepsi Jakarta memang kita kan nggak handle ya, itu semuanya Sunda. Kalau Dede ini kan memang kalau Bilar juga bukan berasal dari Tatar Sunda, jadi kemungkinan kita akan bikin mix gitu, jadi bener-bener akan cantik ya adat-adat Indonesia itu kita akan naikin gitu. Oke. Itu semua konsep itu semuanya berjalan dengan baik gitu, di luar semua nggak ada yang sempurna gitu ya, di luar keterbatasan beberapa pihak juga, terpatok juga prokes, terpatok lagi ini adalah acara keluarga tapi di luar kota domisili keluarga. Jadi memang tantangannya itu sih. Insya Allah sih kalau acara-acara ke depan mungkin semoga lebih mudah karena memang di satu kota mereka gitu kan. Kalau ini karena luar kota gitu, jadi memang itu aja sih yang tantangannya tuh itu aja sih. Tapi selebihnya tuh enggak, dan ngerasa tuh lega banget karena itu udah hari Minggu ya. Di hari Senin itu kan Ridwan Kamil langsung siaga 1, semua tidak boleh ada acara besar. Jadi tuh kayak alhamdulillah sekali gitu. Dan semoga nggak jadi contoh yang nggak baik gitu. Itu kan yang kita inginin ya, nggak harus jadi contoh yang baik. Ada kesulitan nggak sih Teh ketika kemarin jadi WO suatu pernikahannya Lesti dan Bilar? Kesulitan berarti nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah kliennya soleha gitu ya, itu sih utama ya kayaknya ya. Saya selalu bilang sama teman-teman vendor, kita mau kesuksesan ini 100% tidak akan terjadi kalau nggak ada kerjasama yang baik antara saya, kami, WO, keluarga, dan vendor. Jadi kita kompak semuanya, kompak tutup suara, kompak semuanya, maaf ya gitu kalau sekarang kita bisa cerita gitu demi kenyamanan bersama. Oke, Teh kan ini seperti tadi Teteh bilang. Tapi bocor aja ya. Alhamdulillah, bocornya juga yang baik-baik gitu kan. Oh ya syukurlah ya. Teh stres. Tadi kan sempat Teteh bilang
ini pertama kali ketemu Dede aja tuh langsung ngomonginnya soal akad dan resepsi gitu kan. Ada banyak sebelum itu harus ada rangkaian itu gitu. Bismillahnya mudah-mudahan dilibatkan lagi teh di akad dan resepsi. Semoga ya. Amin. Insya Allah. Terus apa namanya ide Teteh atau mungkin apa lagi yang Teteh akan tuangkan? Ditunggu aja di Indosiar ya di tanggal tersebut ya. Aku belum bisa ngomong, jadi mohon doanya. Sebenarnya sih mohon doanya, kerjasamanya dari teman-teman tuh sangat berarti banget buat kita, sangat berarti banget, itu aja. Ada beban tersendiri nggak sih Teh ketika Nggak. diajak kerjasama? Karena kan kita tahu fansnya Iya. Kan Gimana? biasanya resepsi ya. Iya. Itu juga sama, aku bilang, Dek, ini gak sekalian resepsi aja gitu. Kadang-kadang kayak gini aja gitu ya. Jadi kayak sebetulnya nih awalnya cuma 150 orang, lama-lama mungkin namanya mama tuh kayak kasihan Teh, yang ini belum diundang, itu belum diundang gitu. Itu pun saya udah teringat, mah nanti aja mah, masih ada akad sama resepsi, kita bisa undang lagi, pulangnya kan luar kota gitu, kasihan gitu. Jadi ya alhamdulillah sih aku bisa menjadi penengah antara keinginan orang tua, anak, teman-teman semua, vendor juga. Pokoknya intinya satu, tidak melampaui protokol kesehatan. Karena di saat itu yang bikin kami deg-degan sekali adalah kota Bandung Barat itu lagi zona merah kan saat itu. Jadi gimana pun kepentingan pihak manapun harus sesuaikan dengan protokol kesehatan, itu adalah mutlak. Sampai WO itu jadi musuh beberapa vendor karena nggak boleh kalau itu. Aku bilang mohon maaf, kita nggak pengen kan ini semua terjadi, kita nggak pengen kita nggak prepare sebelumnya, tahu-tahu di harinya kita malah dibubarin gitu ya kasarnya gitu, atau nggak boleh sama sekali, nggak boleh tayang atau apa gitu, kita nggak. Teh, ada bedanya nggak sih Teh selama Teteh menjadi WO gitu kan, untuk mengerjakan seorang Lesti dan Bilar ini, apa yang menjadi beban dan tuntutan itu? Maksudnya dengan klien lain? Oh nggak ada sih, sama aja, semua klien sama buat saya gitu. Kualitas dan kuantitas juga nggak ada bedanya kan. Kebutuhan masing-masing klien itu beda, seleranya beda, keinginannya beda, ya kita bisa harus mengakomodir itu. Cuman mungkin bedanya adalah biasanya kalau pernikahan itu kan involve orang tua besar ya. Ini tuh benar-benar mereka nggak mau nyusahin orang tua, jadi memang mereka sendiri yang turun, teman-teman manajemennya yang turun dengan kesibukan masing-masing ya. Jadi seninya adalah itu, kita mengarrange waktu antara kita, vendor, dan dia. Kalau kita dan dia aja mungkin kita kayak lebih fleksibel, tapi kalau vendor kan juga enggak, kadang bisanya hanya di weekend mereka karena liburnya weekend, vendor weekend kerja gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menyiasatinya. Makanya kalau waktu dari Februari sampai Juni itu dibilang panjang, ya enggak, karena memang banyak bentuknya di jadwal ya. Setelah akhirnya acara itu selesai Teh, apa perasaan? Konsep poin kali ya, poin tuh Lesti ngomong, Bilar ngomong, teman-teman dekat tuh ngomong, jadi kayak mau ini Teh, mau itu Teh, jadi tampung aja dulu, terus kita runutin gitu, mana yang ya, ini kan apa ya, mungkin pernah lihat dari teman-temannya gitu kan, ini teman saya ada acara ini terus ya kita jelasin gitu. Kalau mau pakai A, mau pakai B, harus pakai A, harus pakai B, kayak itu tuh kita jelasin. Terus alhamdulillah tuh setiap yang kita omongin tuh mereka setuju aja gitu, terus oh enggak, biasanya kalau kita omongin terus jadi biasanya bentar nanya mama gitu. Nah pas nanya mama, sama kata mama sama yang kita omongin tuh sama gitu, jadi kita oke gitu. Termasuk untuk acara yang dari Bilar pun pas kita omongin juga oh ya oke gitu. Teh, itu kan tempatnya besar banget gitu ya, itu gimana mengantisipasinya Teh dengan jadi terlihat jadi megah banget kayak di TV tuh, terlihatnya gede banget gitu kan. Sebetulnya karena waktu awal Dede minta di situ tuh kita senang. Kenapa? Karena lagi kondisi seperti ini, area besar kan lebih aman ya untuk protokol kesehatan, lalu untuk social distancing juga tuh sebenarnya aman gitu, enak lah ya gitu. Nah cuman yang sangat-sangat kita takuti, bukan kita takut, lebih ke khawatir adalah cuaca ya. Karena kan cuaca tuh itu kan di daerah Bandung Utara, Kabupaten Bandung Barat, which is kalau di Bandung cerah aja, di sana tuh bisa ini gitu, bukan lagi terus kayak gelap gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillah rabbil alamin tuh kemarin cuacanya cerah gitu, kamu juga kondusif, keluarga kondusif, kita semua menikmati acara sesuai dengan protokol kesehatan. Cuman kita tuh kemarin tuh agak
mengakali dari sisi dekor. Oke. Karena kalau dekor ini lucu, Dede tuh agak lumayan banyak ngomong nih kalau dekor. Jadi kayak Dede tuh pengennya gini gitu. Oke, satu kali dia present, terus kita tuangkan dalam bentuk desain, terus kita propose sama dia. Saat itu kita sekalian food testing di tempat tersebut, revisi sekali, setelah itu langsung oke.